Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Nugraha. Saya ingin mengumpulkan ulangan tengah semester konsep dasar pemrograman. Dan di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Diketahui P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 4. Ditanya P sama dengan 2, Q sama dengan 2, P baru sama dengan P lama ditambah 3, dan R baru sama dengan P baru tambah 4. Jawabannya, kita harus tentukan dua variabel dulu, yaitu variabel pertama dan variabel baru. Variabel lama itu terdiri dari P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 4. Dan variabel baru itu terdiri dari P sama dengan 2, dan Q sama dengan 2. Dan untuk mencari P barunya, itu sama dengan menggunakan rumus P lama ditambah 3, sama dengan 2 ditambah 3, dan hasilnya P baru itu sama dengan 5. Dan untuk R baru adalah menggunakan rumus P baru ditambah 4 dengan cara 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kenapa 5 ditambah 4? Karena P barunya kita ketahui tersebut adalah hasilnya 5. Untuk soal nomor 2, diketahui wadah A memiliki kapasitas 1000 mili air, terisi air sebanyak 1000 mili. Wadah B memiliki kapasitas 250 mili air, tidak terisi air. Wadah C memiliki kapasitas 350 mili air, tapi tidak terisi air. Ditanya, perlu berapa langkah agar wadah C mendapat air sebanyak 300 mili air? Dan jawabannya ada total sekitar 10 cara. Cara pertama itu isi wadah A 1000 mili air yang sudah penuh atau dipersiapkan. Dan langkah kedua, isi wadah C 350 mili air dari wadah A, sehingga hasilnya A memiliki air dengan kapasitas 650 mili, wadah B memiliki 0 mili air, dan wadah C memiliki 350 mili air. Langkah ketiga, tuang air dari wadah C ke wadah B sekitar 250 mili air sampai wadah B penuh. Dengan hasil wadah A memiliki kapasitas air sebanyak 650 mili air, wadah B memiliki air sebanyak 250 mili air, dan wadah C memiliki 100 mili air. Langkah keempat, buang air dari wadah B, sehingga dengan hasil tersebut menjadi wadah A memiliki 650 mili air, wadah B memiliki 0 mili air, dan wadah C memiliki 100 mili air. Dan langkah kelima, tuang air dari wadah C ke wadah B, sehingga dengan hasil tersebut wadah A memiliki 650 mili air, wadah B memiliki 0 mili air, dan wadah C memiliki 0 mili air. Langkah ke-6, isi penuh wadah C dari wadah A. Dengan hasil wadah A memiliki 300 mili air, wadah B 100 mili air, dan wadah C sekitar 350 mili air. Langkah ke-7, tuang air dari wadah C ke wadah B sampai B penuh. B hanya perlu 250 air dikurang 100 mili air sama dengan 150 mili air. Jadi dengan hasil wadah A memiliki air 350 mili, wadah B memiliki air 250 mili, dan wadah C memiliki air 200 mili. Dan langkah ke-8, buang air dari wadah B dengan hasil wadah A memiliki air 300 mili, wadah B memiliki 0 mili, dan wadah C memiliki 200 mili. Dan langkah ke-9, tuang sisa air dari wadah C ke B. Dengan hasil wadah A memiliki air 300 mili, wadah B memiliki air 200 mili, dan wadah C memiliki 0 mili. Dan langkah 10, isi wadah C dari wadah A. Dengan hasil wadah A memiliki 0 mili air, wadah B memiliki 200 mili air, dan wadah C menjadi 300 mili air, sesuai dengan yang ditanyakan dan diperintahkan.
Untuk soal nomor 3 diketahui diberikan nilai alas dan nilai tinggi. Ditanya buat psikotnya dan programnya untuk memperoleh nilai luas persegi panjang. Cuman karena saya juga membuat flowchart, jadi saya sekalian membuat flowchartnya. Untuk langkah pertama kita buat flowchartnya dahulu dengan gambar oval. Kita gambarkan oval, di dalamnya kasih keterangan start, kasih tanda panah ke bawah untuk sebagai alur program, dan setelah itu dimasukkan lagi angka jajar genjang dengan tulisan read alas tinggi. Setelah itu berikan lagi alas tanda panah ke bawah dan berikan gambar persegi panjang, diisikan luas sama dengan alas kali tinggi. Setelah itu digambarkan lagi tanda panah ke bawah untuk melanjutkan program dan menggambarkan persegi panjang kembali dengan keterangan display luas. Setelah menggambarkan display luas, kita menggambarkan tanda panah ke bawah lagi untuk menambahkan program N dengan simbol oval. Untuk psikotnya itu terdiri dari judul, artinya hitung luas persegi panjang. Deklarasinya terdiri dari alas sama dengan bilangan bulat, itu disebut input. Untuk tingginya bilangan bulat juga disebut input juga, dan untuk luasnya bilangan bulat juga hasilnya, tetapi dalam bentuk output. Algoritmanya dimulai dari langkah pertama mulai, langkah kedua baca alas, langkah ketiga baca tinggi, langkah keempat hitung luas sama dengan alas kali tinggi, langkah kelima tampilkan luas kotak persegi panjang adalah luas. Langkah keenam selesai. Untuk programnya terdiri dari pertama kali kita input tanda pagar disertai huruf include dalam kurung tajam studio H tutup kurung. Di bawahnya lagi kita buat garis baru, itu dimasukkan intergen main, buka kurung dan tutup kurung serta buka kurawal. Dan kita di situ kasih keterangan deklarasi variabel dengan tipe data float, dan kita input float alas tinggi dan luas. Dan setelah itu kita kasih keterangan nomor 1 input nilai alas, dan di bawahnya itu baris kebarunya itu adalah printf, kasih keterangan masukkan nilai alas, dan scanf %f dan alas. Untuk yang langkah kedua input nilai tinggi, sama seperti langkah pertama, printf masukkan nilai tinggi, dan selanjutnya scanf %f dan tinggi. Langkah ketiga proses menghitung luas, kita masukkan inputnya luas sama dengan alas kali tinggi, dan selanjutnya nomor 4 adalah output printf, kita kasih keterangan luas persegi panjang adalah %2f sama dengan luas. Setelah itu kita kasih return 0. Return 0 itu agar program itu tidak terjadi berulang kali. Untuk nomor 4 itu tertera suatu program, cuman kita disuruh membuat flowchartnya. Cuman sebelum membuat flowchartnya kita harus analisis kode programnya dahulu. Nah, analisis kode programnya tersebut adalah baris pertama dalam main, buka tutup kurung dan buka tutup kurung kurawal, fungsinya untuk utama program. Dan baris berikutnya itu printf, entry bilangan untuk input bilangan pertama, dan maksimal A untuk inisialisasi anggap A adalah yang terbesar. If B lebih besar max sama dengan B,
Untuk C, jika B lebih besar dari max, max menjadi B. Dan if C lebih besar dari max, max sama dengan C. Untuk cek jika C lebih besar dari max, max menjadi C. Seperti itu simpelnya. Dan untuk if max sama dengan 0 sampai else, kita inti untuk fungsinya untuk cek apakah max positif, negatif, atau 0. Dan untuk printf bilangan terbesar %d /n max, fungsinya untuk output bilangannya. Untuk flowchartnya itu pertama kali kita inputkan gambar oval, kita input gambarannya itu berupa star, kita masukkan gambar panah ke bawah. Setelah gambar panah ke bawah, kita gambar persegi panjang dengan inputan read A, B, dan C. Read A, B, dan C. Setelah itu kita buat dua anak panah ke kanan dan kiri menuju ke bawah juga. Dan untuk yang tanda panah di kanan yang ke bawah itu terdiri beberapa flowchart. Yang pertama, B lebih besar dari max. Jika benar, max sama dengan B. Jika tidak benar, C lebih besar dari max C. Dan jika C lebih besar max itu tidak benar, display bilangan terbesar sama dengan max. Dan setelah itu B sama dengan max itu dilanjutkan lagi ke max sama dengan 0. Apakah benar? Kalau benar, bakal dimunculkan display bilangan negatif atau display bilangan 0. Dan hasilnya menjadi max kurang dari 0. Dan setelah itu terjadilah outputnya yang berupa N. Penjelasan simbol-simbol tersebut untuk oval fungsinya untuk star atau N, persegi itu untuk input atau output data, persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk percabangan, dan untuk tanda panah untuk alur program. Sekian penjelasan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.